Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu, agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita ketemu di hari ini, kiranya semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Mari siapkan diri untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini. Kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kami kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami ada sebagaimana kami berada di hari ini, semuanya karena Tuhan. Engkau yang sudah menjaga, menyertai, memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu, dan oleh rahmat-Mu Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih untuk umur panjang yang masih Engkau berikan kepada kami. Dan kalau kami hidup di hari ini bukan kebetulan, tetapi Tuhan yang berkehendak, sehingga ada maksud dan rencana-Mu dalam hidup kami. Kiranya kami bisa memahami, mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau berkehendak dan Engkau memiliki rencana yang luar biasa dalam hidup kami. Sebab itu urapi kami, buka hati pikiran kami. Firman yang kami baca, kami dengar bukan untuk kami lupakan. Itu kiranya termaterai di dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami, untuk kami melangkah di hari ini, kami pasti meraih janji Tuhan dan kemenangan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pagi hari ini Amsal 4 ayat 20 sampai dengan ayat 27. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Ayat 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Ayat 26. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Ayat 27. Janganlah menyimpan ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Menarik kita lihat ayat 20, dikatakan begini Bapak Ibu. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, agar pikiran kita sejalan dan selaras dengan pikiran Kristus, kita harus mengarahkan hati dan pikiran kita kepada firman-Nya atau berpusat
kepada firman Tuhan. Cara supaya kita berkelimpahan dengan pikiran Kristus adalah dengan merenungkan firman Tuhan secara teratur setiap hari. Tuhan berpesan kepada Yosua, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Yosua pasal 1 ayat 8. Nah, Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam serta menaruhnya di dalam mulut kita, maka perjalanan kita akan berlimpah berkat dan kita memiliki kemampuan menghadapi setiap permasalahan, tantangan, dan kesulitan dalam hidup ini dengan bijaksana, karena firman Tuhan merupakan pikiran-pikiran Allah sendiri yang tertulis di atas kertas untuk kita pelajari dan renungkan. Jadi firman Tuhan merupakan cara Allah berpikir tentang setiap situasi dan tentang setiap pokok permasalahan. Maka dari itu kita harus senantiasa memperhatikan firman Tuhan dan mempercayainya dengan sungguh-sungguh, ya, tidak meragukan setiap isi di dalamnya. Kita percaya sebagai berita yang hidup di dalam hati kita. Amin. Bukan itu saja Bapak Ibu, ketika tindakan merenungkan firman Tuhan itu sudah menjadi pola hidup kita, hal itu akan mempengaruhi tubuh jasmani kita dengan cara yang positif. Kita akan seperti pohon yang terus bertumbuh dan semakin berakar kuat, yang secara teratur akan menghasilkan buah serta tetap tahan terhadap situasi-situasi sulit sekalipun. Merenungkan firman Tuhan, mempelajarinya, menghayatinya, dan kemudian mempraktekannya serta memasukkannya dalam pikiran akan memberi kehidupan bagi kita yang akhirnya akan berdampak pula kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amsal 4:27 bagian A, "Dan janganlah menyimpan ke kanan atau ke kiri." Ya kan? Jangan menyimpan ke kanan atau ke kiri. Bapak Ibu, marilah kita mengembangkan dan menggunakan pikiran seperti yang terkandung di dalam pikiran Kristus. Karena itu Rasul Paulus menulis di dalam Filipi 4 ayat 8, "Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Jadi Bapak Ibu yang kekasih, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita semakin giat merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan itu adalah makanan bagi rohani kita. Karena itu kita perlu makan pagi kan, supaya tubuh kita sehat, supaya kita kuat. Demikian juga setiap hari kita butuh makanan rohani, supaya rohani kita pun menjadi kuat. Karena hari-hari ini adalah jahat, ada banyak masalah yang terjadi. Ya, masalah itu bukan berkurang malah bertambah, baik dari segi kuantitas juga kualitas. Nah, karena itu untuk membentengi diri kita dan dapat
mengatasi persoalan yang kita hadapi, tidak ada cara lain yaitu firman Tuhan. Kita membaca, kita renungkan firman Tuhan dan kita lakukan dalam hidup kita. Maka masalah boleh ada, kesulitan boleh datang, tantangan boleh hadir, tetapi kita akan tampil menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Kiranya firman Tuhan setiap hari memberkati saudara bersama saya di Sahabat Galilea di channel Galilea Network ini. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kiranya firman Tuhan yang setiap hari kami dengar dan secara khusus hari ini kami diingatkan supaya kami memperhatikan perkataan-perkataan firman Tuhan dan kami mengarahkan telinga atau pendengaran kami kepada setiap firman yang kami dengar. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja hari ini. Tuhan lindungi, tidak sakit, tidak celaka, tidak diganggu oleh kuasa-kuasa setan. Di dalam nama Yesus, Tuhan lakukan hari ini perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan setiap sahabat Galilea. Dan Tuhan, Engkau bawa mereka kepada kehidupan yang berkemenangan. Sekalipun tantangan kesulitan menghadang, masalah badai menerpa hidup, tapi kami punya firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami untuk kami melangkah maju menghadapi tantangan, kesulitan, persoalan bersama Tuhan. Karena bersama Engkau kami cakap menanggung segala perkara. Berkati kami semua hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada